Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam. Shalom. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat ke-25. Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16 ini merupakan sebuah peristiwa di mana pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan pertama kali kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi meninggalkan mereka, bahwa Dia akan melakukan karya penebusan, karya keselamatan, menebus setiap dosa manusia, dan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus, dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Guru, Engkau tidak mungkin meninggalkan kami. Dijauhkanlah semua hal-hal seperti itu. Tetapi saudara, Yesus pada saat itu malah menegur Petrus dan berkata, Petrus, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Karena kalau kita mengikut Yesus, maka kita tidak lagi memikirkan pikiran diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menyangkal diri dan memikul salib Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengambil keputusan bahwa kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus itu dengan benar. Ya. Ada banyak orang mengaku bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Ada banyak orang mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, tetapi tidak sesuai dengan kehidupannya. Ya. Tetapi hidupnya tidak seperti seorang pengikut. Kalau saudara seorang pengikut, berarti gaya hidup saudara akan sama seperti dengan apa yang saudara ikut. Misalkan saudara sangat senang sekali dengan pemain bola seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Ya. Kalau saudara adalah pengikut dia, maka saudara akan mengikuti gayanya dia, model rambutnya dia, cara berpakaiannya dia, ya kan? Terus gaya dia setelah mencetak gol kan, gitu kan, diikuti. Tapi kalau saudara mengaku pengikut Cristiano Ronaldo, tapi saudara tidak mengikuti gayanya dia, semuanya tentang dia, berarti saudara bukan seorang pengikut. Demikian juga saudara kalau kita mengikut Yesus. Kalau kita berkata saya adalah pengikut Yesus, maka cara hidupmu, gaya hidupmu, karaktermu, perbuatanmu harus sama dengan yang Yesus lakukan ketika dia berada di dunia ini. Ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar agar kita dapat mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada 4 hal yang kita pelajari yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengikut Yesus merupakan sebuah keputusan pribadi. Ya.
Ketika kita memutuskan ingin mengikut Yesus dalam hidup kita, itu merupakan keputusan dari diri kita. Bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena ada keinginan atau ada motivasi yang tersendiri dari orang lain kalau kita mengikut Yesus, ya. Tetapi merupakan sebuah panggilan pribadi di dalam hidup kita dari Tuhan, agar kita punya komitmen penuh dari hati untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana kita bisa mengikut Yesus? Merupakan bagaimana kita bisa meninggalkan segala dosa dan hidup kita sesuai dengan ajarannya Tuhan. Meskipun dunia di sekitar kita itu tidak mendukung kita dan terus memaksa kita untuk melakukan dosa. Ya. Kalau kita ikut Tuhan karena panggilan kita pribadi antara hubunganmu dengan Tuhan, bagaimanapun kondisimu saat ini, apapun yang terjadi di sekelilingmu, bagaimanapun omongan tentang orang, perkataan tentang orang, tetapi ketika engkau katakan putuskan ikut Yesus, selamanya kau ikut Yesus. Tetapi kalau itu paksaan, dipaksa, ya, itu akan sebentar, saudara. Ya. Dipaksa misalkan ke gereja, ayo dong ke gereja. Nanti kalau datang ke gereja dikasih sembako, datang dia. Nanti dikasih transport, datang dia. Nanti diantar jemput, ya. Dijemput ke rumahnya, pulang diantar lagi ke rumahnya, datang dia. Tapi coba setelah beberapa waktu kejadian itu tidak terjadi lagi, apakah dia mau datang lagi? Belum tentu, saudara. Yang tadinya dia datang gereja dikasih sembako, kemudian dia hari itu dia datang ternyata gak ada sembako, dia kan kecewa. Hari itu dia datang dapat transport, tapi pas dia datang kemudian ternyata gak dikasih, dia akan kecewa. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu secara terpaksa. Ada motivasi tersendiri kita ikut Tuhan, ya. Tetapi saudara, mengikut Yesus bukan karena terpaksa, karena paksaan, melainkan karena kita ingin hidup seperti Dia dan ingin memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana hidup kita saat ini kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan? Pertanyaannya, apakah kita sudah memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi harus ada motivasi yang benar dalam mengikuti Yesus. Karena Tuhanlah, Dialah jalan kebenaran dan hidup yang mengantarkan kita sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan sampai hilang arah saudara, jangan sampai tertinggal hidup saudara. Karena apa? Karena saudara tidak lagi mengikut Tuhan. Hari ini kita mengikut Yesus karena keinginan keputusan pribadi dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, mengikut Yesus itu memerlukan sebuah pengorbanan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan? Apa yang sudah kau persembahkan di dalam hidupmu untuk mengikut Tuhan? Ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata, "Lakukanlah firman Tuhan, taulah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya." Anak muda ini berkata, "Saya sudah melakukan itu semua." Tetapi Yesus kembali berkata kepada anak muda ini, "Kalau begitu, sekarang juallah semua hartamu dan ikut." Tapi apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Dengan sangat sedih, karena dia adalah orang yang kaya, punya harta yang banyak. Dengan sangat sedih, dia pergi meninggalkan Yesus. Dia tidak mau mengorbankannya hartanya untuk mengikut Yesus, dan dia lebih memilih harta
dalam nama Tuhan Yesus, ya, harus ada pengorbanan yang saudara berikan kalau saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik itu pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, ide, bahkan harta atau uang sekalipun, ya, harus ada yang kita berikan bahwa kita betul-betul mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun ada konflik, meskipun ada penganiayaan, meskipun hidupmu menderita, meskipun saat ini hidupmu sedang tidak baik-baik saja karena mengikut Yesus, itu adalah bukti pengorbanan dalam hidup saudara untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi harus ada pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan agar kita bisa mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ketika ada seorang Farisi memberikan persembahan di bait Allah, kemudian ada seorang janda. Kemudian orang Farisi ini berkata, lihatlah janda ini, dia memberikan persembahan hanya sedikit. Lihat saya kasih persembahan banyak. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Persembahan mana yang benar? Lalu Yesus sangat marah dengan orang Farisi ini dan berkata bahwa memang engkau memberikan persembahan banyak, tetapi persembahan itu bukanlah seluruhnya yang kamu miliki dan hanya sebagian yang kamu miliki. Tapi persembahan janda ini, dia kasih persembahan sedikit, tetapi persembahan itulah yang dia punya semuanya, dia berikan untuk Tuhan. Ya. Dalam memberikan pengorbanan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara. Jangan perhitungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya melayani ke sini, ongkosnya segini. Oh, nanti pulangnya segini. Oh, jauh jaraknya. Ya. Aduh, capek lagi. Harus jam 7 pagi sudah datang ibadat. Jam 6 harus persiapan. Aduh, capek. Jangan perhitungan. Kalau saudara mulai perhitungan dengan Tuhan, kalau saudara tidak mau memberikan pengorbananmu yang sesungguhnya dan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan perhitungan kepada saudara. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu pasti akan terhambat. Ya. Oleh sebab itu, marilah saudara kita mengikuti Yesus, kita memberikan pengorbanan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk saudara. Dia sudah memberikan hidup saudara. Sekarang apakah saudara mau mengorbankan hidupmu untuk memikul salibnya Kristus dalam diri saudara? Amin. Yang ketiga adalah mengikut Yesus, itu artinya kita menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang ketiga adalah kita harus bisa menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, mengikuti jejak Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana ketika Yesus berada di dunia ini adalah dia menunjukkan bagaimana kasih itu tanpa syarat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi banyak orang tanpa syarat. Dia tidak melihat apakah dia orang Yahudi, apakah dia orang Samaria, atau dia orang yang lain. Tetap semua orang Tuhan mengasihinya. Bagaimana dia menunjukkan pengampunan kepada banyak orang. Ya. Bahkan ketika di atas kayu salib pun Yesus masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ya. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan keberanian mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Teladan seperti
itulah saudara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus bisa mengasihi musuh-musuhnya, melawan ketidakadilan tanpa kebencian. Ya, bagaimana ada kasih di atas segala perbuatan yang dilakukan, sehingga kepentingannya bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan banyak orang yang dilakukan di dalam kehidupannya. Inilah teladan Yesus yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bukan lagi ego kita yang ada, tetapi bagaimana kita bisa memberikan hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Ya. Banyak orang datang berjumpa dengan Yesus untuk menerima mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus dia bisa mengasihi orang yang membenci dia? Ini yang harus kita lakukan, saudara. Kita membayar kebencian dengan kebaikan, membalas kebencian dengan kebaikan. Tidak memilih-milih banyak orang untuk berbuat baik. Kasih tanpa syarat, kasih yang sangat tulus yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Itulah bagaimana kita mengikuti. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus punya komitmen sepanjang hidup. Lukas 9 ayat 57 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja kau pergi. Tapi Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kita mengikut Tuhan saat ini bukan hanya keputusan sesaat, tetapi perjalanan hidup kita. Harus ada kesetiaan hingga akhir yang tetap terjaga. Bagaimana iman kita terus tertuju kepada Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib jangan saudara sia-siakan, sehingga kita tetap teguh, tetap berharap dan percaya kepada Yesus dalam hidup. Harus ada komitmen dan keputusan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan mengikut Yesus itu tidak selalu indah. Mengikut Tuhan itu, firman Tuhan tadi katakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Mungkin di saat ini saudara hidupnya menderita mengikut Tuhan, ya tidak apa-apa. Hidup kita susah mengikut Tuhan, tidak apa-apa. Tapi lihatlah nanti ada hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, yaitu ada mahkota kemuliaan. Ketika engkau dipanggil Tuhan, Tuhan menyediakan mahkota kemuliaan bagi saudara. Oleh sebab itu saudara, marilah bagi hari ini kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jangan lagi ada kepentingan yang lain, motivasi yang lain ikut Tuhan. Jangan lagi setengah hati ikut Tuhan. Mari sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam hidup. Mari kita berikan hati kita, menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup. Jangan jadikan manusia sebagai teladan, saudara akan kecewa. Ya. Saudara pasti akan kecewa kalau saudara jadikan manusia sebagai teladan, dan saudara kecewa. Tetapi jadikanlah Yesus sebagai teladan. Tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada ketidakpastian, tapi ada janji Tuhan, ada penggenapan